hak kesulungan Ishak dan Ismail di tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Ishak dan Ismail adalah dua tokoh penting bagi kekristenan dalam Alkitab Kristen. Saya mencoba menjelaskan siapakah Ismail dan Ishak dalam Alkitab Perjanjian Lama menurut Kitab Kejadian. Tokoh yang pertama adalah Ismail. Ismail adalah putra tertua Abraham yang lahir dari Hagar, seorang Mesir, hamba perempuan Sarah, yang kemudian diberikan oleh Sarah kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya guna melahirkan anak bagi keturunan Sarah dan Abraham. Secara budaya dan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu, hal ini sangat dibenarkan dan diterima secara umum. Bila sang istri sah tidak melahirkan anak bagi sang suami, anak yang lahir menurut adat Mesopotamia pada zaman Abraham adalah anak sang istri Sarah. Dengan kata lain, Sarah meminjam rahim Hagar untuk melahirkan baginya seorang anak. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Nama Ismail berarti didengar oleh Allah. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Kitab Kejadian bab 16 ayat 11. Ismail lahir ketika Abraham berusia 86 tahun. Kejadian bab 16 ayat 1 sampai 16. Ismail mencapai umur 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kitab Kejadian bab 25 ayat 17. Kitab Kejadian mencatat bahwa Ismail lahir ketika Abraham sudah mencapai usianya yang ke-86 tahun. Alkitab Perjanjian Lama dalam Kitab Kejadian bab 25 ayat 13 sampai ayat 15 mencatat juga ke-12 keturunan Ismail secara lengkap, yakni Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam, Misyama, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Kitab Kejadian sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Lama menceritakan tentang masa depan dan keturunan ini, bahwa Ismail menerima janji berkat Tuhan dan dianugerahi anak cucu yang banyak. Namun Ismail bukanlah anak perjanjian, melainkan Ishak. Kita dapat membacanya dalam Kitab Kejadian. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan
memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Kejadian bab 17 ayat 18 sampai 21. Tokoh kedua adalah Ishak. Ishak putra Abraham dari istri sah yang bernama Sarah. Ishak lahir di Kanaan, atau yang kita kenal Palestina pada zaman sekarang. Dari keturunan Ishak inilah kitab Kejadian mencatat bahwa Ishak akan lahir bangsa yang kelak akan mewarisi Kanaan dari Abraham. Kisah lahirnya Ishak dicatat dalam kitab Kejadian bab 21 ayat 1 sampai dengan 7. Ishak lahir saat Abraham berusia 100 tahun. Sehingga yang pasti bahwa saat Ishak lahir, Ismail sudah berumur 14 tahun. Kitab Kejadian bab 21 ayat 5. Kepada Ishak dan keturunannya, Allah juga berjanji menyertainya dan segala keturunannya. Kanaan tanah leluhur Abraham menjadi miliknya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku." Kejadian bab 26 ayat 24. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, yakni ketika Sarah berumur 90 tahun dan Abraham 100 tahun. Kitab Kejadian bab 17 ayat 17 dan juga bab 21 ayat 5. Sesuai dengan janjinya, Allah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah, yakni Ishak. Nama Ishak sendiri diberikan oleh Allah jauh sebelum Sarah mengandung sebagai janji Allah kepada Abraham dan segala keturunannya, karena permohonan Abraham untuk memberkatinya. Hak kesulungan antara Ishak dan Ismail diberikan Allah kepada Ishak sesuai dengan janji Allah sendiri kepada Abraham. Hagar yang berlaku kurang ajar diusir dan Ishak menjadi pewaris perjanjian Allah. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kitab Kejadian bab 21 ayat 10. Dan segala keturunan Abraham harus disebut yang berasal dari Ishak dan bukan Ismail. Kejadian bab 21 ayat 12. Ishak dan Ribka pada akhirnya memiliki dua orang putra, yakni Yakub dan Esau. Hak kesulungan diberikan kepada Yakub yang melahirkan kedua belas suku Israel atau kedua belas anak Yakub. Daftar keturunan Abraham ini dilukiskan kembali oleh penginjil Matius mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda sampai pada Yesus Kristus. Saudara dan saudariku, dari cerita kitab Kejadian dalam perjanjian lama ini, jelaslah bahwa yang mendapat hak kesulungan perjanjian antara Allah dan Abraham adalah Ishak.
dan bukan Ismail. Ismail dibuatnya menjadi bangsa yang besar dan mendapat perlindungan Allah. Namun hak kesulungan berasal dari istri sah Sarah yang melahirkan bagi Abraham seorang putra, yakni Ishak. Hanya keturunan Ishaklah yang menjadi pewaris janji Allah kepada Abraham. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Ibrani bab 11 ayat 9. Pada akhirnya, sekedar untuk diketahui bahwa yang termasuk Kanaan saat ini adalah Lebanon, Suria, Yordania, Palestina, dan jalur Gaza di tepi barat. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin.